Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil final project kami dalam mata kuliah pemrosesan teks dengan judul klasifikasi topik dan konten berita berbasis latent directional allocation pada dataset Space News. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nazar Sultania Wahda dengan last name 026, kemudian Salwa Nadifa Azahra 136, dan saya sendiri Salsabila Indah Hamawati 193. Deskripsi proyek kami fokus pada analisis teks untuk klasifikasi topik berita dari dataset Space News. Untuk proses awalnya diawali dengan pembersihan teks seperti tokenisasi, penghapusan stop words, dan normalisasi. Kemudian fitur diekstraksi menggunakan TF-IDF dan LDA digunakan untuk mengklasifikasikan topik. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan word cloud dan dievaluasi dengan coherence score. Pengguna juga dapat memilih artikel berdasarkan topik atau kategori serta fitur ekspor data ke Excel untuk dianalisis lebih lanjut. Vokat kami ini menggambarkan langkah-langkah klasifikasi topik dengan LDA, dimulai dengan install library dan pemuatan dataset. Data diproses dan fitur diekstraksi menggunakan TF-IDF, lalu LDA diterapkan untuk klasifikasi, diikuti dengan visualisasi topik dan evaluasi model. Kemudian yang terakhir, hasil diekspor ke Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Selanjutnya, pada dataset, kami mengambil dataset ini dari Kaggle. Berikut ini adalah linknya. Selanjutnya, yaitu preprocessing. Pada preprocessing ini, yang pertama kami mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi, lalu membersihkan teks dari tag HTML dengan Beautiful Shop. Selanjutnya, menghapus URL yang tidak relevan untuk analisis, menghapus angka kecuali relevan dalam konteks tertentu, lalu menghapus tanda baca untuk menyederhanakan teksnya. Selanjutnya menghapus karakter selain huruf dan spasi, memecah teks menjadi kata-kata atau tokenisasi dengan NLTK. Yang terakhir yaitu menghapus kata umum yang tidak signifikan seperti the atau is. Selanjutnya kami melakukan future engineering menggunakan TF-IDF, yaitu dengan memaksimalkan 5.000 fitur untuk mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan efisiensi, lalu mengubah teks yang telah dibersihkan menjadi matriks TF-IDF dengan menggunakan fungsi fit transform. Selanjutnya menampilkan ukuran matriks TF-IDF untuk memastikan sesuaikah atau tidak dengan jumlah dokumen dan fiturnya. Lalu yang terakhir, memeriksa bobot TF-IDF-nya, fitur pertama pada dokumen pertama untuk menilai relevansi kata dalam analisisnya. Selanjutnya untuk output, di sini kami ada dua ekspor Excel, yakni yang pertama ekspor Excel untuk klasifikasi topik berdasarkan label, dan yang kedua berdasarkan kategori berita yang ada di dalam web Space News. Seperti ini untuk tampilannya atau output keluaran tampilan. Pertama, pemilihan konten berita berdasarkan select label topik seperti ini, dan yang kedua berdasarkan kategori yang sesuai dengan kategori yang ada dalam website Space News. Selanjutnya, yakni ini adalah tabel nilai current score pada setiap topik. Jadi kami mengukur akurasi antara topik dengan konten berita, kesesuaian atau relevannya. Di sini untuk tabel current score kami mempunyai dua karena kami nanti akan memberikan pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan konten berita yang didapatkan dari pengelompokan topik berbasis LDA, dan juga di sini adalah pengelompokan konten berita berdasarkan kategori yang ada dalam web Space News. Nah, untuk yang berbasis LDA ini kami mendapatkan rata-ratanya 0,5507 sekian, dan di sini model dianggap cukup baik. Kemudian untuk yang berdasarkan kategori berita di sini kami mendapatkan rata-rata sekitar 0,5326 sekian.
dan model juga dianggap cukup baik. Kasusnya source code. Langkah awal yakni kami melakukan import library. Lalu kemudian preprocessing. Pada preprocessing ini untuk membersihkan teks dalam kolom konten pada dataset agar lebih siap untuk dianalisis. Selanjutnya, yaitu ekstraksi fitur, yaitu mengonversi teks yang sudah dibersihkan menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Langkah selanjutnya yaitu klasifikasi topik menggunakan latent direct allocation, yaitu untuk menerapkan model LDA untuk mengidentifikasi topik-topik dari teks yang telah diubah menjadi matriks TF-IDF. Selanjutnya, pada fungsi ini menampilkan 10 kata teratas beserta probabilitasnya untuk setiap topik dari model LDA. Kemudian workload untuk analisis label topik. Dan kami memilih 10 kata bobot tertinggi menggunakan switching ya. Kemudian klasifikasi konten dengan topik yang relevan. Di sini kami mendistribusikan topik menggunakan model LDA untuk menghasilkan distribusi topik dari data teks yang telah diproses tadi. Interpretasi label untuk setiap topik. Topik label ini untuk mendefinisikan sebuah dictionary atau kamus yang memetakan angka topik kami dalam rentang 0 hingga 9. Nah, data label ini lalu kami menambahkan kolom topik label pada data frame. Di sini ada satelit industri komersial bisnis 95 dan lain-lain, dan akurasi totalnya 99,16%. Untuk selanjutnya, di sini adalah tampilan antar mukanya user. Jadi kalau ini memungkinkan pengguna untuk memilih topik dari drop-down ini dan menampilkan artikel yang sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian, kode ini digunakan untuk menghitung current score. Jadi ini untuk menghitung current score keseluruhan topik dan juga dihitung per topiknya. Lalu selanjutnya di sini kami juga menyediakan di mana user dapat memilih konten berita berdasarkan kategori yang ada pada web Space News. Pada web ini kategorinya ada AI, Civil, Commercial, Lounge, Military, Opinion, dan juga Policy and Politik. Menyesuaikan. Nah, untuk kata kuncinya di sini kami menyesuaikan dengan kata yang muncul di sini. Untuk saran atau kemajuan sistem ini, mungkin bisa ditambahkan lagi kata kuncinya lebih banyak seperti itu. Lalu ini untuk tampilannya memilih konten berita berdasarkan kategorinya. Bisa diklik-klik tombolnya aja. Lalu di sini mengukur kesesuaian kategori dan konten menggunakan current score juga didapatkan. Current score sekian seperti yang saya jelaskan tadi, modelnya dianggap cukup baik. Lalu output terakhir yakni export data to Excel. Nah, fungsi ini mempunyai dua ekspor karena data yang diekspor berbeda. Yang pertama itu export word code labels. Di sini dia akan mengekspor artikel dengan label topik yang dihasilkan dari analisis topik LDA yang pertama tadi dan juga ada export space news label. Di sini dia mengekspor artikel dengan label kategori berdasarkan kata kunci yang didefinisikan seperti kategori di space news tadi. Perbedaannya di sini itu terletak pada jenis labelnya yang digunakan untuk mengkelompokkan artikel. Bisa tinggal dipencet aja, ditunggu beberapa saat sampai muncul sukses. Ini dia hasilnya. Nanti outputnya adalah judul, konten berita, sama ini topik labelnya. Ini untuk konten berita yang dipilih berdasarkan kategori yang ada di web Space News. Selanjutnya berikut kontribusi anggota kami, akan kami tulis juga di laporan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian isi presentasi kami. Eh, Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.